Selebtubers, viralnya kasus Laura tidak hanya menjadi sorotan netizen, tapi juga menjadi perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Ia berpesan kepada Bapak Kapolres Jakarta Selatan bahwa jika memang dalam kasus Laura terjadi persetubuhan antara laki-laki dewasa dan anak perempuan di bawah umur, ini merupakan tindak pidana serius, sekalipun atas dasar mau sama mau. Ia pun mempertanyakan mengapa belum ada penahanan terhadap pelaku. Menurutnya dalam kasus ini ada seorang ibu yang sangat kesakitan hatinya mengajukan laporan terkait putrinya, tapi penanganannya terkesan menggantung dan bertele-tele. Menariknya video Hotman Paris ini pun lantas diunggah ulang oleh Nikita Mirzani di Instagram. Bapak Kapolres Jakarta Selatan, kasus pengaduan laporan polisi dari Nikita terkait putrinya Loli, seluruh masyarakat memperhatikan. Dan jelas-jelas Loli adalah anak di bawah umur. Kalau memang ada hubungan seks, kalau ada memang hubungan intim antara laki-laki dewasa dengan cewek di bawah umur, itu sudah merupakan tindak pidana yang sangat serius. Dan itu bukan delik aduan. Sekali lagi, itu bukan delik aduan, apalagi sekarang sudah diadukan. Kenapa Bapak Kapolres Jakarta Selatan belum melakukan penahanan? Bapak Propam Polda Metro Jaya, Bapak Propam Kadif Propam Polda Metro Jaya, tolong kasus ini diperiksa, ada apa? Karena masyarakat jadi bertanya, masih adakah hukum di negeri ini? Seorang ibu yang sangat kesakitan hatinya mengadukan putrinya yang masih di bawah umur, ya. Sudah banyak saya pegang kasus seperti itu, selalu kena bahwa hubungan intim, hubungan seks antara laki-laki dengan anak di bawah umur kalau terbukti adalah tindak pidana serius. Kenapa kasus ini menggantung terus Bapak Kapolres Jakarta Selatan? Siapa yang ditakutkan? Bapak Kabid Propam Polda Metro Jaya, tolong. Bapak Kapolres dan Bapak Polisi penyidik kasus pengaduan dari Nikita Mirzani terkait dengan putrinya Loli. Pak Polisi, Pak Penyidik, Pak Kapolres, kalau memang terbukti kalau ada hubungan intim antara seorang laki-laki dewasa dengan anak di bawah umur, itu sudah merupakan tindak pidana. Kenapa belum ada penahanan? Sudah merupakan delik, bukan aduan malah. Ya, kalau ada hubungan intim antara laki-laki dewasa dengan cewek di bawah umur, walaupun mau sama mau, itu adalah tindak pidana. Bapak polisi, apakah memang ada hubungan intim? Kalau ada, kalau terbukti ada, atau kalau diakui oleh para pihak, sekalipun mau sama mau, itu adalah tindak pidana dan bisa dilakukan segera penahanan. Bapak polisi, Bapak Kapolres, kenapa belum? Halo Bapak Kabar Eskrim, Bapak Propam, Bapak Kapolri, tolong diperhatikan kasus ini karena sangat mendapat perhatian masyarakat. Terapkan hukum, ya, lagi-lagi terapkan hukum. Jelas-jelas undang-undangnya jelas. Salam Hotman Paris. Tidak hanya Hotman Paris, mantan kuasa hukum Pratiwi Novi George Ekal juga ikut berkomentar soal kasus Laura putri Nikita Mirzani. Ia mengkritik tindakan Rasman selaku kuasa hukum terlapor dalam kasus Laura. Menurutnya langkah Rasman yang langsung membawa Laura ke Polres Jakarta Selatan pasca kabur dari safe house merupakan tindakan yang kurang tepat. Apalagi mengingat Laura kini masih di bawah umur. Ia menilai bahwa meski Laura minta pendampingan hukum, Rasman tidak boleh melangkahi ibundanya yaitu Nikita Mirzani. Sementara terkait Nikita Mirzani yang memberikan bogem kepada Rasman hingga cedera, ia mengaku tidak yakin. Menurutnya Rasman bisa saja menghindar dari pukulan sang artis. Ia pun menduga pengacara Fadil itu sengaja membiarkan dirinya dipukul dengan maksud tertentu. Kalau soal persoalan seperti itu, ya itu bagian daripada cara-cara hukum, ya kan? Itu mungkin hak si anak itu, ya kan? Untuk meminta pendampingan hukum. Tetapi kita juga harus lihat bagaimana tidak menyakiti hati seorang ibu. Gitu. Jangan terlalu berlarut-larut dengan situasi yang mana seorang ibu yang lagi bersuara untuk anaknya. Jadi gini, sejak lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, kan anak Indonesia banyak yang nakal.
Banyak anak-anak di sekolah melawan gurunya, anak-anak melawan orang tuanya. Karena anak mau bebas, tetapi pada saat anak mau bebas tetapi offside daripada didikan, keluar daripada cara didikan, maka hal ini bisa saja terjadi. Jadi saya rasa bahwa Bang Rasman kalau membawa ke kantor polisi juga harus tahu, jangan sampai mengabaikan ibunya. Ya, ibunya itu juga manusia tuh. Perlulah Bang Rasman menggunakan cara-cara pendekatan kekeluargaan sebelum ambil langkah hukum dan seperti itu aja. Manusia seperti raksasa ya, seperti raksasa kayak gitu, gak mungkin biarkan pukulan kecuali dia sengaja untuk dipukul. Iya kan? Saya curiga itu, Rasman sengaja dipukul supaya luka gitu. Jadi Bang Rasman janganlah acting lah, pukulan itu bisa Anda tangkis gitu, gak usah Anda biarkan pukulan masuk. Atau saya curiga, minta buat pihak kepolisian buka CCTV supaya rekonstruksi pemukulan itu. Saya curiga juga di situ. Jadi seperti itu saya bagikan. Polemik anak dan orang tua saya tidak mau bawa ya. Saya hanya melihat dari pandangan hukum. Sebagai praktisi hukum saya menyampaikan pesan-pesan moral supaya kita para pengacara itu kalau dalam hal penyampaian hukum kita lihat risiko hukum. Saya mau kasih tahu kasus anak itu kasus pengadilan terbuka atau tertutup. Kan pengadilan tertutup. Sebelum melangkah ke pengadilan tertutup, arahkan anak ke mana? Pekerja sosial, kemudian lembaga-lembaga perlindungan anak. Itu begitu, buat jangan apa-apa langsung ke polisi. Ya, ada lembaga perlindungan anak perempuan, langkah-langkah itu jalan dulu lah mekanisme itu. Kalau memang langkah itu sudah jalan, lalu kita dalam ini sebagai seorang ibu dipanggil, bisa aja dua sisi dilihat, ya kan? Sisi pertama anak, sisi kedua ibu. Jangan ambil satu sisi aja. Jadi saya rasa bahwa langkah yang tepat adalah menggunakan pihak lain ya. Kalau konflik antara anak dan orang tua melibatkan pihak lain, saya tidak bisa berkomentar panjang. Tetapi apapun itu, ada lembaga perlindungan anak, ada ya lembaga kesehatan sosial dan lain. Ya itu harus dilibatkan, jangan ke polisi itu aja. Sementara itu, hal yang senada juga diungkap oleh praktisi hukum Dr. Gradius Nyomantio. Ia menyoroti soal kabar Laura yang kabur dari safe house baru-baru ini. Menurutnya, Rasman sebagai pihak lawyer seharusnya wajib menghubungi Nikita Mirzani selaku ibunda Laura sebelum akhirnya membawa sang anak ke kantor polisi. Tidak hanya itu, sekalipun Laura menunjuk Rasman sebagai kuasa hukum, pengacara tersebut tidak sah ada hubungan hukum dengan anak di bawah umur. Di samping itu, Rasman juga tidak bisa sembarangan mengadopsi Laura, terlebih mengingat orang tua yang bersangkutan terbilang masih mampu secara ekonomi. Ada dua aspek yang saya mau paparkan di sini. Yang pertama, anak Loli ya, masih di bawah umur. Lalu dia keluar dari tempat rehab ya, lalu mencari seorang lawyer. Wajib hukumnya lawyer itu menghubungi ibunya. Wajib hukumnya lawyer itu menghubungi ibunya. Karena apa sih? Berdasarkan undang-undang KPAI, anak di bawah umur masih dalam pengawasan ibu dan ayahnya. Pertanggungjawaban terhadap anak itu adalah orang tuanya. Maka ketika seorang Rasman atas nama seorang lawyer lalu membawa anak itu ke tempat lain dan tidak menghubungi orang tuanya, maka itu adalah tindakan yang sangat keliru. Yang pertama, Rasman atas nama lawyer tidak sah ada hubungan hukum dengan klien yang belum cakap secara usia. Tidak bisa terjadi kontraktual atas nama kepentingan lawyer. Loli dia bisa menggunakan haknya sebagai anak datang ke KPAI. Itu adalah tindakan yang tepat. Bukan datang kepada lawyer. Nah, di sini lawyer itu untuk kebijaksanaan bahwa apapun saya sebagai lawyer ada hak yang lebih tinggi daripada itu adalah ibunya. Maka sangat disayangkan Rasman tidak melakukan hal itu. Itu tindakan yang ilegal ya. Pelaksanaan tata cara adopsi itu harus ada persetujuan ibu kandung, bukan kemauan anak. Saya juga hari ini boleh diminta adopsi menjadi anak seorang presiden, tidak bisa, karena mekanisme adopsi anak itu adalah persetujuan dari ibu kandung, penetapan melalui pengadilan, kan begitu. Jadi janganlah seolah-olah kita mampu lalu kita bisa mengadopsikan orang. Sementara anak itu
Ya bukan anak yang terlantar, orang tuanya masih mampu untuk membekali hidupnya. Secara ekonomi dia masih cakap untuk memelihara anaknya. Jadi jangan over ya, seolah-olah kita mampu lalu kita mengklaim kita diadopsi. Nah pernyataan Loli itu siapa yang dengar? Bahwa dia meminta diadopsi kepada Rasman? Itu dari pihak hukumnya Rasman. Wah itu kan subjektivitas. Kita harus melihat, menggali pernyataan dari Loli itu sendiri. Yang kedua, pernyataan itu harus menggali motif. Apakah benar Loli itu meminta supaya diadopsikan kepada Rasman? Ataukah memang ini, pernyataan yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara benar?